Haikal Hasan, Kepala BPJPH, yang mengancam akan memberi sanksi bagi yang tidak menerapkan sertifikasi halal. Orang biasa ngurusin demo dikasih jabatan ya kayak gini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Haikal Hasan, Kepala BPJPH, yang mengancam akan memberi sanksi bagi yang tidak menerapkan sertifikasi halal. Orang biasa ngurusin demo dikasih jabatan ya kayak gini. Ya memang kita tahu ya, Haikal Hasan, pentolan dari 212 yang biasa ngurusin demo, ngurusin reuni-reunian itu, sekarang kan sama Prabowo Subianto, Presiden terpilih, diberikan jabatan sebagai Kepala BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, BPJPH itu kan kemarin ada di bawah Kementerian Agama. Ketika sertifikat halal ini kemudian dipegang oleh MUI. Lalu kemudian beberapa tahun ini kewenangan dari MUI ini diambil, kemudian diberikan kepada BPJPH yang ada di bawah Kementerian Agama. Nah, sekarang BPJPH ini menjadi badan sendiri yang setara dengan kementerian, yang selevel dengan kementerian, dan kepalanya adalah Haikal Hasan. Nah, ini berhubungan dengan sertifikat halal. Nah, dengan demikian, Haikal Hasan ini, kalau bagi saya, seolah-olah dia ini membabi buta. Apa yang disampaikan itu benar-benar tidak relevan dengan kondisi kita sekarang. Produk-produk kita kan nggak semuanya halal. Tapi bagi dia, semuanya harus disertifikasi halal. Kemudian, kalau tidak ada sertifikat halalnya akan diberikan sanksi. Tapi sebelumnya, kita simak dulu video pernyataan dari Haikal Hasan berikut ini. Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman. Bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe. Nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga, dan ketiga obat juga, kemudian kosmetik juga, kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan, dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan. Nah sekarang begini, produk-produk kita, ya kan, baik itu makanan, minuman, kemudian juga obat-obatan, kosmetik, kemudian produk sembelihan, bahan penunjang makanan, itu kan memang sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Ini saya bacakan, ada bocoran sedikit. Dari peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Ada 3 kelompok produk yang harus bersertifikat halal. Yang pertama adalah produk makanan dan minuman, itu jelas. Lalu kemudian yang kedua adalah bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Jadi bahan-bahan penunjang, bahan baku dan sebagainya yang digunakan untuk bahan pangan dan makanan dan minuman itu memang juga sudah harus bersertifikat halal. Lalu yang ketiga adalah produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan seperti daging-dagingan, daging sapi, kemudian daging kambing, lalu kemudian daging ayam. Itu semuanya memang harus bersertifikat halal. Nah, yang aneh dari Haikal Hasan ini adalah dia menyatakan di sana ada produk fashion. Nah, sekarang produk fashion ini urgensinya dari mana? Kita harus memakai fashion yang halal. Kriterianya itu apa? Kan aneh. Nah, sekarang kalau bagi saya, mungkin yang ada di benak Haikal Hasan ini adalah bagaimana caranya ini adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya. Seperti yang dia sampaikan ini, dia tidak memilah-milah mana produk yang memang produk dari pabrikan, kemudian mana produk yang dari impor, kemudian mana produk-produk yang dari UMKM. Padahal,
beberapa hari menjelang Presiden Jokowi lengser di beberapa pekan yang lalu, itu kan Presiden Jokowi merevisi peraturan pemerintah tentang sertifikasi halal ini, bahwa produk-produk yang ada di UMKM itu ditunda untuk mendapatkan sertifikat halal. Harus bersertifikat halal itu ditunda. Karena apa? Mungkin masalah terkendala biaya. Karena begini, setiap produk yang didaftarkan produk halal atau sertifikat halal di BPJPH itu dikenakan biaya sebesar Rp800.000 per nomor sertifikat. Sekarang bayangkan kalau misalkan UMKM, satu home industry atau satu rumah tangga, dia punya usaha katakanlah 2 saja. Dia usaha keripik misalkan, keripik singkong dan keripik pisang. 2 produk ini harus didaftarkan bersertifikat halal di BPJPH. Ini sudah Rp1.600.000. Bayangkan, itu baru 2 produk. Kalau misalkan produk ini dari pabrik atau pengusaha-pengusaha besar, itu kan memang 800.000 itu kan nggak masalah. Tapi kalau di level UMKM, itu kan agak sedikit memberatkan. Makanya kemarin sama Presiden Jokowi ketika di akhir-akhir masa jabatannya, itu kemudian ditunda untuk UMKM, khusus untuk UMKM. Nah, sekarang ketika BPJPH ini dipegang oleh Haikal Hasan, ini membabi buta, ugal-ugalan, semuanya mau disertifikasi halal. Bayangkan, bahkan produk fashion yang melekat kepada kita, itu juga harus halal. Itu termasuk juga, kalau misalkan yang melekat kepada kita, dalam kacamata saya berarti ketika kita potong rambut kepada barbershop, itu barbershopnya kan juga harus bersertifikat halal. Kan seperti itu, kalau semua yang melekat kepada kita. Meskipun barang itu tidak kita pakai, tapi itu adalah jasa yang kemudian melekat kepada diri kita. Bayangkan, barbershop, tukang potong rambut, itu harus bersertifikat halal. Kalau misalkan apa yang disampaikan Haikal Hasan tadi, baju kita, fashion, kemudian outfit kita, dari atas sampai bawah, semuanya harus halal. Padahal urgensinya juga apa? Halal atau haram itu kan nggak ada urgensinya untuk yang kita pakai ini, nggak ada, kecuali yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya. Alangkah lebih baiknya, kalau bagi saya, Haikal Hasan ini lebih mengurusi bagaimana halal atau tidaknya seseorang itu cara mendapatkan fashion ini, halal atau enggak. Kan harusnya seperti itu. Tapi itu kan bukan ranahnya BPJPH sebetulnya. Bukan. Tapi kalau misalkan mau ditarik-tarik ke sana, kan alangkah lebih baiknya kalau personal atau seseorang ini harus ditanya dulu, kamu beli produk fashion ini dengan cara bagaimana? Uang yang kamu dapatkan untuk membeli ini halal atau enggak? Kan seperti itu harusnya. Tapi itu kan sebetulnya ranah pribadi, bukan ranah pemerintah. Nah, kalau produk fashion itu kan memang ya nggak seharusnya disertakan sertifikasi halal. Jadi kalau bagi saya, apa yang dilakukan oleh Haikal Hasan ini, yang pertama karena memang ketidaktahuannya dia. Ketika dia yang biasa ngurusi buzzer-buzzer, kemudian biasa ngurusi dari panitia reuni, panitia demo, kemudian diberikan jabatan karena mungkin balas jasa mendukung Prabowo Subianto selama ini. Pada akhirnya dia kaget dan kemudian dia membawa apa yang dia tahu, sepengetahuan dia, kemudian dipraktekkan kepada jabatan yang dia melekat kepada dia, kemudian semuanya mau disertifikat halal, kan nggak bisa seperti itu. Sekarang misalkan produk minuman keras, itu kan ada beberapa memang yang dilegalkan. Nah, apakah itu kemudian harus disertifikat halal? Kan nggak bisa, karena memang itu bahan bakunya tidak halal. Lalu kemudian produk olahan makanan yang memang dalam Islam itu tidak diperbolehkan, misalkan daging babi. Apakah kemudian juga harus disertifikat halal? Kan nggak juga. Nah, kalau misalkan mereka kemudian tidak mendaftarkan sertifikat halal, apakah kemudian mereka harus berhenti berproduksi? Apakah kemudian mereka juga diberikan sanksi administrasi, dicabut izinnya? Kan nggak seperti itu. Semuanya kan sudah ada aturannya, sudah ada legalitasnya. Nah, kalau misalkan ini kemudian diterapkan secara membabi buta, nggak bisa seperti itu, Bang Haikal. Semuanya itu sudah ada pos-posnya masing-masing. Nah, mungkin bagi saya itu sekali lagi, Haikal Hasan ini bagi saya sama seperti Yandi Susanto, kemudian sama seperti Natalius Pigai, kemudian beberapa orang yang melakukan blunder-blunder di awal menjabat, itu karena memang merasa kaget sepertinya. Selama ini tidak biasa dengan hal yang seperti itu, kemudian ketika dia diberikan jabatan,
ya kepingin show off, kepingin menunjukkan taringnya, kepingin secara membabi buta ingin melakukan apa yang dia bisa lakukan. Tapi mungkin itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo bahwa orang-orang yang seperti ini, kalau bagi saya, seharusnya tidak usah bertahan lama. Kalau misalkan memang tidak bisa disetir, tidak bisa diatur. Seharusnya mereka ini berkoordinasi dengan siapapun yang berwenang. Misalkan kalau mereka bertanggung jawab kepada Presiden, ya harus koordinasi dulu dengan Presiden. Pak Presiden, saya ini mau seperti ini. Ini bagaimana? Kebijakan ini seperti apa? Kan harusnya seperti itu. Nggak bisa mereka ini kemudian dengan sesuka hati melakukan apapun tanpa ada kontrol dari atasannya. Itu kan nggak mungkin. Karena kementerian, kemudian kepala badan ini kan semuanya adalah pembantu Presiden. Semuanya bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi mungkin bisa menjadikan perhatian khusus bagi Presiden Prabowo. Orang-orang yang sekarang ini seperti orang kaya baru, orang-orang yang gila jabatan baru, itu mungkin bisa ditertibkan lagi. Seperti Natalius Pigai, kemudian juga Menteri Desa kemarin, lalu sekarang ada Haikal Hasan, itu mungkin bisa dievaluasi lagi. Supaya tidak melakukan manuver-manuver yang bisa membuat blunder dan akan merugikan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau misalkan ini nanti dibiarkan, saya yakin orang-orang yang seperti ini pasti nggak akan bertahan lama. Kalau misalkan dia akan terus-terusan seperti itu, kemudian merugikan masyarakat seperti ini kan bakalnya akan merugikan masyarakat. Itu pasti akan mencederai pemerintahan dari Prabowo Subianto ke depannya. Dan orang-orang yang seperti ini, saya yakin tidak akan bertahan lama. Nah, kalau misalkan kemudian Haikal Hasan tidak lagi menjabat, mau jadi apa coba? Ngurusin demo lagi? Bisa jadi. Sambil kita menunggu tindak lanjut dari Presiden Prabowo, kita minum dulu kopinya sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Serahkan segala urusan kepada ahlinya.